Baik, saudara terperiksa Nurul Gufron, apa saudara tidak membawa pendamping? Karena sudah tidak. Sesuai dengan surat panggilan, maka ini hari majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik ini akan membacakan putusan. Namun sebelum saya bacakan putusan, perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa majelis telah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 142 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 PT UN Jakarta yang mengadili gugatan tata usaha negara yang saudara ajukan. Dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan sebagai berikut. Dalam penundaan mencabut penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor sebagaimana disebut di atas tanggal 20 Mei 2024 tentang penundaan pelaksanaan tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Gufron sebagaimana surat undangan pemeriksaan klarifikasi nomor R009 tanggal 21 Februari 2024 dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dalam pokok perkara dapat diterima menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Etik Dewan Pengawas telah mengeluarkan penetapan untuk melanjutkan persidangan kode etik pada agenda pemeriksaan pembacaan putusan. Demikian penjelasan saya sebagai pengantar dari pembacaan putusan ini. Selanjutnya kami akan bacakan putusan Majelis Etik yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh terperiksa. Saya akan bacakan. Putusan Majelis pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengadili pelanggaran kode etik dan kode perilaku menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh nama Nurul Gufron. Identitas selanjutnya tidak perlu, saya anggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai terperiksa. Majelis telah membaca laporan hasil klarifikasi nomor LHK 02 tanggal 4 Maret 2024. Hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 06 tanggal 25 Maret 2024 dan telah mendengar saksi-saksi dan ahli serta memperhatikan dokumen-dokumen barang bukti terkait tentang duduk perkara, menimbang bahwa terperiksa berdasarkan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang disampaikan melalui KPK Whistleblower tertanggal 8 Desember 2023 tentang terperiksa yang meminta bantuan kepada saudara Kasti Subagiono selaku PLT Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal pada Kementerian Pertanian untuk proses mutasi atas nama saudari Andi Dwi Mandasari dari Ijen Kementerian ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP di Malang, Jawa Timur. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 06 tanggal 25 Maret 2024 atas laporan tersebut terperiksa diduga
melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku sebagai berikut. Mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak lain, yaitu Saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK, bukan dalam rangka pelaksanaan tugas tanpa sepengetahuan pimpinan, melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK, atau menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan atau golongan, yaitu meminta bantuan kepada Saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian dalam proses mutasi yang diajukan oleh Saudari Andi Dwi Mandasari, pegawai di Inspektorat 2 di Kementerian Pertanian, agar dipindahkan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi, yaitu 1. Saksi Alex Marwata sampai dengan saksi 9 Endar Priantoro dianggap sudah dibacakan. Menimbang atas kesempatan yang diberikan, terperiksa juga telah mengajukan ahli Ahmad Saidah yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut, dianggap sudah kami bacakan. Menimbang bahwa di persidangan terperiksa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah dianggap kami bacakan. Menimbang bahwa di persidangan pendamping dan terperiksa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pembelaan pendamping. Formil, Dewan Pengawas tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa karena daluarsa. Material pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tidak terbukti karena dalam hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Dit PLPM pada tahun 2021 belum mencantumkan nama saksi Kasdi Subagiono sebagai, sehingga pada waktu terperiksa berhubungan dengan saksi Kasdi Subagiono pada tanggal 15 Maret 2022 belum ada perkara yang bersangkutan di KPK. Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tidak terbukti karena A. Terperiksa tidak menyampaikan permintaan bantuan mutasi, tetapi hanya keluhan dari saksi Tri Endang Wahyuni. B. Terperiksa tidak menerima keuntungan pribadi atau golongan, tetapi hanya untuk tujuan kemanusiaan. C. Terperiksa di dalam ekspos tidak memberikan pembelaan atau perlakuan khusus kepada saksi Kasdi Subagiono, sehingga integritas terperiksa tidak terganggu, tetap masih dipertahankan. D. Keterangan saksi Kasdi Subagiono tentang permintaan bantuan berdiri sendiri, tidak didukung dengan alat bukti lainnya, unus testis, nullus testis, dan bertentangan dengan keterangan saksi Andi Dwi Mandasari dan saksi Tri Endang Wahyuni yang mengatakan pada pokoknya tidak meminta bantuan kepada terperiksa.
Mutasi PNS merupakan tanggung jawab atasan langsung PPK sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan PKBKN nomor 5 tahun 2019 yang tidak bisa dipersalahkan kepada pemohon apalagi kepada terperiksa. Pembelaan terperiksa. Terperiksa bersumpah bahwa komunikasi dengan saksi Kasdi Subagiono sifatnya menyampaikan keluhan dan tidak ada maksud maupun kata-kata meminta bantuan, intervensi, dan pemaksaan untuk memutasi. Dewan Pengawas tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa karena daluarsa. Pemaknaan tentang daluarsa oleh Dewan Pengawas sejak diketahui adalah sejak diterimanya pengaduan masyarakat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Karena walaupun sudah lama terjadi, tetapi baru diketahui Dewan Pengawas tetap belum daluarsa. Pemberitaan media tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang sedang diperiksa oleh Dewan Pengawas sangat merugikan terperiksa. Seharusnya Dewan Pengawas tidak menginformasikan kepada media. Apa yang dilakukan terperiksa sama dengan platform Jaga Go ID menerima dan menyalurkan keluhan dari masyarakat mengenai layanan publik. Menimbang bahwa kepada para saksi dan terperiksa di persidangan telah diperlihatkan dokumen barang bukti berupa 1 sampai dengan 21 dianggap sudah dibacakan yang seluruhnya dibenarkan oleh saksi dan atau terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta dokumen barang bukti yang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa terperiksa adalah insan KPK dengan jabatan Wakil Ketua KPK periode tahun 2019-2023 dan diperpanjang satu tahun sampai tahun 2004. Bahwa pada tahun 2021 Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat berdasarkan laporan masyarakat melakukan pengumpulan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian RI terkait pengadaan sapi. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, dan terperiksa bahwa pada tanggal 27 April 2021, Deputi Informasi dan Data mengirimkan hasil full info tentang dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi dengan tembusan pimpinan KPK melalui nota dinas nomor 17 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya, tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya, tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Bahwa pada tanggal 28 April 2021, pimpinan termasuk terperiksa memberi disposisi atas nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya, tanggal 27 April 2021
dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya, tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar dilakukan penyelidikan terbuka. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro, saksi Nawawi Pumulangu dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 1231 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 117 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Deputi Indah kembali menyampaikan hasil full info tentang dugaan tindak pidana korupsi, suap jual beli jabatan di Kementerian RI kepada Deputi Penindakan dan Eksekusi yang ditembuskan ke pimpinan melalui nota dinas nomor 371 dan seterusnya tanggal 28 Desember 2002 perihal pelimpahan pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2022. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 3503 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022, terkait nota dinas Deputi Indah nomor 371 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022, perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian 2022. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi atas nota dinas Deputi Indah nomor 371 dan seterusnya tanggal 23 Desember 2022 dalam lembar informasi bagi pimpinan, agenda nomor LD 3503 dan seterusnya tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan TL segera dan laporkan progresnya. Dalam nota dinas tersebut, Deputi Indah telah menyebutkan keterlibatan saksi Kasdi Subagiono. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Murtono, saksi Endar Priantoro dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 3503 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022 terkait dengan nota dinas Deputi Enda nomor 371 dan seterusnya, tanggal 23 Desember 2022 perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2022. Bahwa pada saat KPK sedang menangani perkara di Kementan RI tanggal 15 Maret 2022 terperiksa dengan menggunakan nomor 0811358878 melalui telepon WA menghubungi saksi Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat sebagai sekjen dan merangkap sebagai PLT Irjen Kementan RI. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah, saksi Alexander Marwata, saksi Kasdi Subagiono dan terperiksa, serta barang bukti berupa foto nomor HP Saudara Nurul Gufron pada Saudara Kasdi Subagiono. Bahwa terperiksa menghubungi saksi Subagiono dengan memperkenalkan diri dan mengatakan, saya Gufron dari KPK untuk meminta bantuan proses mutasi saksi
Andi Dwi Mandasari, pegawai Inspektorat 2 pada Kementan RI agar dipindahkan ke BPTP Jawa Timur. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah dan saksi Kasdi Subagiono serta barang bukti berupa foto nomor HP saudara Nurul Gufron pada HP saudara Kasdi Subagiono. Bahwa terperiksa mendapatkan nomor HP saksi Kasdi Subagiono tersebut dari saksi Alexander Marwata yang sebelumnya menghubungi saksi Puadi, yaitu rekan saksi Alexander Marwata di BPKP dan bertugas di Kementan RI sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang milik negara melalui pesan WA. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Puadi, saksi Tin Latifah, saksi Alexander Marwata, saksi Kasdi Subagiono dan terperiksa serta barang bukti berupa bukti percakapan saudara Alexander Marwata dan saudara Puadi melalui pesan WA dan percakapan saudara Puadi dan saudari Tin Latifah melalui pesan WA. Bahwa sebelum terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono, saksi Andi Dwi Mandasari telah mengajukan permohonan mutasi secara prosedural pada 3 Mei 2021. Tetapi permohonan tersebut tidak disetujui oleh saksi Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat sebagai PLT Ijen Kementan RI dengan surat penolakan tanggal 31 Desember 2021. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tin Latifah, saksi Kasdi Subagiono, saksi Dwi Mandasari, saksi Tri Endang Wahyuni dan terperiksa serta barang bukti berupa dokumen berupa surat nomor B1194 dan seterusnya tanggal 7 Juni 2021 dari Kepala BPTP Jawa Timur kepada saudara Andi Dwi Mandasari. Surat mutasi alih tugas tanggal 11 dari saudara Andi Dwi Mandasari kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, surat nomor B1746 dan seterusnya, tanggal 28 Juli 2021, dan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian kepada saudara Andi Dwi Mandasari. Permohonan mutasi tanggal 21 Desember 2001 dan saudara Andi Dwi Mandasari kepada Menteri Pertanian RI melalui Inspektur Jenderal Kementan, nota dinas nomor 0172 dan seterusnya tanggal 31 September dari Inspektur 2 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan, nomor nota dinas nomor B 2543 dan seterusnya tanggal 13 Oktober 2021 dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan kepada Inspektorat 2 Inspektorat Jenderal Kementan dan surat nomor R3980 dan seterusnya tanggal 31 Desember 2021 dari saudara Kasdi Subagiono selaku PLT Irjen kepada saudari Dwi Mandasari, bahwa setelah permohonan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari tidak disetujui, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi Dwi Mandasari mengajukan surat pengunduran diri kepada saksi Tin Latifah selaku atasannya, surat pengunduran diri kepada saudara Tin Latifah selaku atasannya, dan saat itu saksi Andi Dwi Mandasari sudah tidak lagi bekerja di Kementan RI karena sudah berada di Malang. Pada tanggal 9 Maret 2022, permohonan pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari disetujui untuk diproses. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah, saksi Tri Endang Wahyuni, saksi Andi Dwi Mandasari dan terperiksa, serta barang bukti dokumen berupa surat permohonan pengunduran diri tanggal 1 Maret 2022 dari saudari Andi Dwi Mandasari kepada Menteri Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, nota dinas nomor B031 dan seterusnya, tanggal 9 Maret 2022 dari Inspektor 2 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan deposisi dari Sekretaris Inspektorat Jenderal, yaitu
Saudara Suprojo Wibowo pada nota dinas nomor B 032 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2022 bahwa setelah saksi Andi Dwi Mandasari mengajukan surat permohonan pengunduran diri sekitar minggu kedua Maret 2022, terperiksa menghubungi saksi Tri Endang Wahyuni selaku ibu mertua saksi Andi Dwi Mandasari melalui telepon WA. Dalam percakapan tersebut terperiksa menanyakan kabar dari anak-anak saksi Tri Endang Wahyuni dan jawab, anak saya yang pertama berada di Malang dan yang kedua sedang kuliah di Jogja, sedangkan menantu saya yaitu saudari Andi Dwi Mandasari sedang mengajukan resign karena ingin ikut suaminya di Malang. Karena permohonan mutasinya ditolak, fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Andi Dwi Mandasari, saksi Tri Endang Wahyuni dan terperiksa. Saya lanjutkan. Bahwa setelah terperiksa mengetahui saksi Andi Dwi Mandasari sedang mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kementerian Pertanian RI, terperiksa kemudian meminta saksi Tri Endang Wahyuni untuk mengirimkan surat penolakan mutasi dan surat pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari, lalu saksi Tri Endang Wahyuni mengirimkan surat-surat tersebut melalui WA kepada terperiksa. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Andi Dwi Mandasari, saksi Tri Endang Wahyuni dan terperiksa. Bahwa setelah menerima surat penolakan mutasi dan surat pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari, terperiksa kemudian menghubungi saksi Kasdi Subagiono melalui telepon WA dan menyampaikan bahwa ada anak menantu dari saudaranya yang mengajukan permohonan pindah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke BPTP di Jatim. Kemudian meminta saksi Kasdi Subagiono untuk membantu proses mutasinya. Lalu saksi Kasdi Subagiono menjawab, saya koordinasikan dulu dengan teman-teman di Inspektorat Jenderal dan insya Allah akan dibantu. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah dan saksi Kasdi Subagiono serta barang bukti foto nomor HP saudara Nurul Gufron di HP saudara Kasdi Subagiono. Bahwa selanjutnya saksi Kasdi Subagiono memerintahkan saksi Tin Latifah untuk segera memproses permohonan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari karena ada permintaan dari terperiksa telepon WA. Saksi Tin Latifah kemudian mengingatkan bahwa permohonan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari telah ditolak oleh saksi Kasdi Subagiono. Namun Kasdi Subagiono tetap memerintahkan saksi Tin Latifah untuk memproses mutasi yang bersangkutan karena ada permintaan terperiksa sehingga saksi Tin Latifah memprosesnya karena merasa ditekan. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah dan saksi Kasdi Subagiono serta barang bukti dokumen berupa surat nomor R814 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2022 dan saudara selaku PLT Inspektorat Jenderal kepada saudari Andi Dwi Mandasari dan surat nomor R901 dan seterusnya tanggal 25 Maret 2022 dari PLT Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal dan SK Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Dwi Mandasari. Bahwa setelah terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono, permohonan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari disetujui dan pada tanggal
18 Maret 2022 persetujuan mutasi tersebut diinformasikan oleh saksi Kasdi Subagiono melalui surat kepada saksi Andi Dwi Mandasari, padahal saat itu pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari sedang diproses. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah, saksi Kasdi Subagiono, saksi Andi Dwi Mandasari, dan saksi Triendang Wahyuni, serta barang bukti dokumen berupa disposisi dari Sekretaris Inspektorat Jenderal yaitu Saudara Suprajo Wibowo pada nota dinas nomor B032 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2022 dan surat nomor R81 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2022 dari saudara selaku PLT Inspektorat Jenderal kepada Saudari Andi Dwi Mandasari. Pada tanggal 31 Maret 2022, saksi Andi Dwi Mandasari kaget karena menerima SK mutasi ke BPTP Jawa Timur. Padahal yang diajukan adalah surat permohonan pengunduran diri dan persetujuan mutasi tersebut keluar dalam jangka waktu 2 minggu setelah terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Kasdi Subagiono, saksi Triendang Wahyuni, dan saksi Andi Dwi Mandasari, serta barang bukti surat nomor R901 dan seterusnya tanggal 25 Maret 2022 dari PLT Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal dan SK mutasi pegawai negeri sipil atas nama Andi Dwi Mandasari dan surat keputusan Menteri Pertanian nomor B1 dan seterusnya tentang mutasi PNS atas nama Andi Mandasari tertanggal 31 Maret 2022. Bahwa saksi Kasdi Subagiono menyetujui proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari meskipun saksi Kasdi Subagiono sebelumnya telah menolak permohonan mutasi tersebut. Karena ada permintaan dari terperiksa dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian RI sedang merasa khawatir karena ada informasi KPK sedang menangani perkara di Kementerian Pertanian. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tin Latifah, saksi Fuad, dan saksi Kasdi Subagiono. Lembar informasi bagi pimpinan KPK, agenda nomor LD 123 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019-2020. Pada tanggal 26 September 2023, saksi Kasdi Subagiono ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Saudara Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI dan Saudara Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Dokumentan RI. Setelah saksi Kasdi Subagiono ditetapkan sebagai tersangka, terperiksa juga tidak pernah memberitahukan kepada pimpinan yang lain bahwa terperiksa pernah meminta bantuan saksi Kasdi Subagiono dalam proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Alexander Marwata, saksi Nawawi Pamolongo,
dan terperiksa lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 2919 dan seterusnya tanggal 26 September 2023 terkait dengan nota dinas PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi nomor 471 dan seterusnya tanggal 26 September 2023 perihal permohonan penerbitan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI, Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian RI, dan penerbitan surat perintah penyidikan TPPU atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI dan daftar hadir ekspos dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian tanggal 13 Juni 2023. Bahwa pada saat saksi Andi Dwi Mandasari tidak pernah meminta bantuan kepada terperiksa agar membantu proses mutasinya di Kementerian Pertanian. Adapun permintaan bantuan mutasi yang disampaikan terperiksa kepada saksi Kasdi Subagiono merupakan inisiatif terperiksa dan bukan dalam rangka pelaksanaan tugas terperiksa sebagai pimpinan KPK. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Alexander Mawarta dan saksi Andi Dwi Mandasari, saksi Tri Endang Wahyuni dan terperiksa. Saya lanjutkan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa pasal 2 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyatakan peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di lingkungan komisi. Oleh karena itu, secara sah majelis yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan majelis dan notules nomor 12 Dewas Etik dan seterusnya tanggal 25 April 2024 berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terperiksa. Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat keberatan yang diajukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 terperiksa mengajukan surat pada Dewan Pengawas yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik tanggal 8 Desember 2023 yang diduga dilakukan oleh terperiksa telah daluarsa, dan surat tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon penundaan persidangan kode etik dan kode perilaku terhadap terperiksa agar ditunda sampai dengan putusan pengadilan karena terperiksa sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Menimbang bahwa menurut majelis keberatan terperiksa tentang penundaan sidang tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan karena telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 142/G dan seterusnya tanggal 3 September 2024 yang amalnya menyatakan dalam hal penundaan mencabut penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 142 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2024 tentang penundaan pelaksanaan tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Gufron sebagaimana undangan pemeriksaan klarifikasi nomor L009 dan seterusnya tanggal 21 Februari 2024. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara 1 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000. Dan tentang kadaluarsa dalam perkara judicial review ke Mahkamah Agung telah diputus dalam putusan MA nomor 26 P dan seterusnya tanggal 12 Agustus 2024 yang amal pokoknya menyatakan menolak keberatan HUM. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah laporan pengaduan terhadap terperiksa telah memenuhi ketentuan pasal 23 Perdewas nomor 4 tahun 2021 yang menyatakan laporan dan atau temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran dinyatakan daluarsa dalam waktu 1 tahun sejak terjadinya atau diketahuinya dugaan pelanggaran. Menimbang bahwa dalam perkara akuo laporan pengaduan terhadap terperiksa diterima Dewan Pengawas pada tanggal 8 Desember tahun 2023, maka sampai dengan batas waktu persidangan ini dilakukan pun belum melampaui 1 tahun sejak Dewan Pengawas mengetahui, sehingga keberatan terperiksa yang menyatakan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa telah daluarsa tidak beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 06 dan seterusnya tanggal 25 Maret 2024 terperiksa di persidangan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK berupa melanggar larangan sebagaimana diatur pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A yang dimaksud ke dalam perbuatan melakukan hubungan baik langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada tersangka atau terdakwa atau terpidana atau pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono selaku Sekjen dan merangkap PLT Irjen di Kementan pada Maret 2022 tidak terdapat fakta bahwa nama saksi Kasdi Subagiono di dalam dokumen laporan hasil pengumpulan informasi yang ditembuskan kepada pimpinan melalui nota dinas bulan April tahun 2021. Sehingga majelis langsung mempertimbangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang diatur pasal 4 ayat 2 huruf B yang menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi dilarang menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kepentingan pribadi dan atau golongan. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 2 huruf B tersebut perlu dibuktikan adanya perbuatan terperiksa yang menyalahgunakan jabatan dan atau kewenangan yang dimilikinya atau menyalahgunakan pengaruhnya. Kemudian yang kedua, perbuatan terperiksa dilakukan untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi dan atau golongan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terperiksa pernah menghubungi saksi Kasdi Subagiono yang saat itu menjabat sebagai Sekjen merangkap PLT Irjen pada Kementan melalui telepon WA dengan nomor sekian dengan mengatakan, "Pak, saya Nurul Gofron dari KPK." Menimbang bahwa terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono pada tanggal 15 Maret 2022 untuk meminta bantuan proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari yang ingin pindah dari Inspektorat 2 pada Kementan ke BPTP Jawa Timur. Pada saat menghubungi saksi Kasdi Subagiono,
terperiksa mengatakan, bisa dibantu Pak, dan dijawab, saya koordinasikan ke teman-teman Itjen, insya Allah dibantu. Menimbang bahwa sebelum terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono, terperiksa telah mengetahui jika saksi Andi Dwi Mandasari pernah mengajukan mutasi, tapi permohonan tersebut ditolak. Kemudian yang bersangkutan mengajukan resign, pengunduran diri, yang terperiksa ketahui pada saat menghubungi saksi Endang Wahyuni, yaitu ibu mertua saksi Andi Dwi Mandasari melalui telepon WA sekitar minggu kedua Maret 2022. Menimbang bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Endang Wahyuni, selanjutnya terperiksa meminta kepada saksi Tri Endang Wahyuni untuk mengirimkan surat penolakan mutasi dan permohonan pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari yang kemudian dipenuhi oleh saksi Endang Wahyuni. Menimbang bahwa yang lebih dahulu menghubungi saksi Tri Endang Wahyuni adalah terperiksa, dan saksi Endang Wahyuni juga tidak pernah meminta terperiksa untuk mengkomunikasikan permasalahan mutasi tersebut kepada pihak Kementan. Inisiatif untuk membantu proses mutasi justru berasal dari terperiksa. Menimbang bahwa atas permintaan terperiksa, saksi Kasdi Subagiono memerintahkan saksi Tin Latifah untuk memproses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, meskipun telah diingatkan oleh saksi Tin Latifah bahwa proses mutasi tersebut telah ditolak, tetapi saksi Kasdi Subagiono tetap memerintahkan untuk diproses. Kemudian saksi Tin Latifah memproses karena merasa ditekan. Menimbang bahwa permohonan mutasi tersebut diproses pada saat yang sama dengan permohonan pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari, juga sedang diproses oleh Sekretaris Inspektur Jenderal sesuai dengan bukti dokumen berupa disposisi Ses Itjen tanggal 9 Maret 2022 yang menyatakan siap usulan proses. Menimbang bahwa setelah terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono melalui telepon WA dalam waktu 2 minggu, permohonan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari disetujui dengan surat pemberitahuan persetujuan mutasi tanggal 18 Maret 2022. Kemudian terbit SK mutasi nomor B.1 dan seterusnya tanggal 31 Maret 2022. Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Kasdi Subagiono menerangkan alasan memberikan persetujuan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari meskipun sudah pernah ditolak, karena saksi Kasdi Subagiono merasa segan kepada terperiksa yang menjabat sebagai wakil ketua KPK, dan pada waktu itu para pejabat di Kementan sedang merasa khawatir sebab ada informasi KPK sedang menangani perkara di Kementan. Menimbang bahwa lebih lanjut dalam persidangan, saksi Kasdi Subagiono juga menerangkan tidak akan memberikan persetujuan mutasi kepada saksi Andi Dwi Mandasari jika tidak ada permintaan dari terperiksa. Apalagi saksi Kasdi Subagiono sebelumnya telah menolak permohonan mutasi tersebut. Menimbang bahwa dalam persidangan terperiksa menerangkan motivasi yang bersangkutan menghubungi saksi Kasdi Subagiono bukan untuk meminta bantuan, melainkan hanya mengkomunikasikan keluhan saksi Tri Endang Wahyuni tentang penolakan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari dan sedang mengajukan pengunduran diri. Meskipun saksi Tri Endang Wahyuni tidak pernah meminta terperiksa untuk menyampaikan keluhannya tersebut pada saksi Kasdi Subagiono. Menimbang bahwa alasan terperiksa mengkomunikasikan keluhan tersebut hanya karena alasan kemanusiaan dan tidak terkait dengan pelaksanaan tugas terperiksa sebagai pimpinan KPK.
terperiksa juga tidak pernah mendapatkan sesuatu atau keuntungan dari saksi Endang Wahyuni setelah proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari disetujui. Oleh karena itu majelis berpendapat perbuatan terperiksa bukan untuk kepentingan tugas, tetapi untuk kepentingan pribadi membantu seseorang. Menimbang bahwa majelis tidak sependapat dengan keterangan terperiksa yang menerangkan motivasinya karena alasan kemanusiaan. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi Kasdi Subagiono menyetujui mutasi saksi Andi Dwi Mandasari karena pada saat terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono mengatakan, bisa dibantu Pak, yang dijawab oleh saksi Kasdi Subagiono, saya koordinasikan ke teman-teman Itjen, insya Allah dibantu. Menimbang bahwa selain itu, setelah mutasi saksi Andi Dwi Mandasari disetujui, terperiksa juga menghubungi saksi Kasdi Subagiono untuk mengucapkan terima kasih. Sehingga menurut majelis yang dilakukan terperiksa bukanlah menyampaikan keluhan, melainkan meminta bantuan. Apalagi terperiksa pada waktu itu telah mengetahui dan menerima surat penolakan mutasi dan pengunduran diri saksi Dwi Mandasari. Menimbang bahwa tentang terperiksa tidak memperoleh keuntungan apapun dari saksi Tri Endang Wahyuni karena telah membantu proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, menurut majelis tidak beralasan karena ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang diperoleh terperiksa. Menimbang bahwa menurut majelis, terperiksa selaku wakil ketua KPK tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan mutasi pegawai di instansi lain, dan terperiksa menghubungi saksi Kasdi Subagiono juga bukan dalam rangka pelaksanaan tugas, namun dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, yakni kedudukan terperiksa selaku wakil ketua KPK yang lebih tinggi dari saksi Kasdi Subagiono, serta situasi para pejabat di Kementan pada waktu itu yang khawatir karena ada informasi KPK sedang menangani perkara di Kementan. Maka permintaan bantuan mutasi dari terperiksa dikabulkan oleh saksi Kasdi Subagiono karena pengaruh terperiksa sebagai wakil ketua KPK, meskipun proses mutasi tersebut telah ditolak dan permohonan pengunduran diri saksi Andi Dwi Mandasari sedang dalam proses, sehingga penggunaan pengaruh yang salah tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa menurut majelis, dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan marwah KPK, terperiksa seharusnya menyadari bahwa apa yang dilakukan terperiksa tidak terlepas dari kedudukan atau jabatannya sebagai wakil ketua KPK. Sehingga perbuatan terperiksa yang menghubungi saksi Kasdi Subagiono untuk meminta bantuan adalah sebagai perbuatan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan dirinya dengan membantu mutasi saksi Andi Dwi Mandasari. Menimbang bahwa dalam persidangan terperiksa juga menerangkan sebelum yang bersangkutan menghubungi saksi Kasdi Subagiono, terlebih dahulu menanyakan kepada saksi Alexander Marwata apakah hal tersebut tidak melanggar kode etik dan kode perilaku, yang dijawab oleh saksi Alexander Marwata, jika memenuhi syarat silahkan ditanyakan saja. Menimbang bahwa pemberitahuan kepada sesama pimpinan sebelum melakukan perbuatan sebagaimana disampaikan terperiksa bukan merupakan persyaratan dari ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Sehingga menurut majelis, keterangan terperiksa yang menerangkan telah berkonsultasi dengan saksi Alexander Marwata tidak relevan sehingga patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa dalam persidangan terperiksa mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan penegakan kode etik dan kode perilaku terhadap seseorang bersifat situasional, tidak memiliki standar baku, dan bisa dibenarkan melanggar prosedur jika tidak ada yang dirugikan, serta tidak ada manfaat yang diperoleh pelaku selama perbuatan tersebut dilakukan demi keadilan karena nilai keadilan berada di atas nilai integritas.
Menimbang bahwa menurut pendapat majelis, keterangan ahli tersebut di atas hanya bersifat teoritis dan sulit dipahami, serta tidak memahami konteks yang terkandung dalam nilai-nilai dasar kode etik dan kode perilaku KPK. Menimbang bahwa menurut majelis, keterangan ahli yang mengabaikan prosedur dan atau aturan dalam penegakan etik justru sangat berbahaya karena berpotensi merusak tatanan sosial, sistem yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, kode etik KPK menempatkan nilai dasar integritas di atas nilai keadilan. Karena norma umum yang berlaku adalah nilai keadilan merupakan bagian dari nilai dasar integritas. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat keterangan ahli di persidangan dikesampingkan. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping dan terperiksa mengenai daluarsa dalam perkara Akwo, majelis tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan surat keberatan dari terperiksa. Dan menurut majelis, pada hakikatnya masalah pelanggaran kode etik yang menggerus nilai integritas tidak memiliki daluarsa selama yang bersangkutan masih memegang jabatan publik, sehingga norma etik tidak dapat dipersamakan dengan norma hukum. Menimbang bahwa selain daripada itu, menurut pendapat majelis, negara Republik Indonesia berdasarkan hukum dan oleh karena itu diciptakan sistem hukum. Hal demikian tidaklah berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengakui adanya sistem etika. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu syarat presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan tercela. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping yang menyatakan pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tidak terbukti, majelis sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping yang menyatakan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tidak terbukti, majelis tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan terperiksa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping mengenai terperiksa di dalam ekspos tidak memberikan pembelaan atau perlakuan khusus kepada saksi Kasdi Subagiono sehingga integritas terperiksa tidak terganggu dan masih tetap dipertahankan, menurut majelis bukanlah hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 dan sikap terperiksa tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh terperiksa sebagai pimpinan KPK. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping mengenai keterangan saksi Kasdi Subagiono tentang permintaan bantuan berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bertentangan dengan keterangan saksi Andi Dwi Mandasari dan saksi Tri Endang Wahyuni yang mengatakan pada pokoknya tidak meminta bantuan kepada terperiksa, majelis tidak sependapat. Menimbang bahwa meskipun adanya perbedaan keterangan saksi Kasdi Subagiono yang mengatakan terperiksa meminta bantuan kepadanya, sedangkan terperiksa menyatakan hanya menyampaikan keluhan dari saksi Tri Endang Wahyuni, tetapi menurut majelis, perbuatan terperiksa yang aktif meminta dokumen surat permohonan pengunduran diri dan surat penolakan mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, kemudian mencari nomor telepon saksi Kasdi Subagiono dan menghubunginya sehingga mutasi saksi Andi Dwi Mandasari disetujui padahal sebelumnya telah ditolak, membuktikan bahwa pembicaraan tersebut setidak-tidaknya terkandung maksud untuk meminta bantuan terperiksa melalui pengaruhnya sebagai wakil ketua KPK. Menimbang bahwa tentang pembelaan pendamping mengenai mutasi PNS merupakan tanggung jawab atasan langsung atau PPK sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan Perka BKN nomor 5 tahun 2019 yang tidak bisa dipersalahkan kepada pemohon apalagi kepada terperiksa, menurut majelis hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara,
mengingat dalam perkara Akwo membuktikan adanya pengaruh terperiksa sebagai wakil ketua KPK, sehingga Kasdi Saksi Subagiono menyetujui mutasi saksi Andi Dwi Mandasari meskipun sebelumnya sudah ditolak. Menimbang bahwa hal ini ternyata dari keterangan saksi Kasdi Subagiono dan saksi Tin Latifah yang di dalam persidangan menyatakan proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari pada akhirnya disetujui karena adanya pengaruh berupa komunikasi antara terperiksa dengan saksi Kasdi Subagiono. Menimbang bahwa terperiksa dalam pembelaannya menyampaikan tentang komunikasinya dengan saksi Kasdi Subagiono sifatnya menyampaikan keluhan dan tidak ada maksud maupun kata-kata meminta bantuan, intervensi dan pemaksaan untuk memutasi, Dewan Pengawas tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa karena daluarsa. Pemaknaan tentang daluarsa oleh Dewan Pengawas sejak diketahui adalah sejak diterimanya pengaduan masyarakat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam menanggapi surat keberatan dari terperiksa. Menimbang bahwa keberatan terperiksa atas pemberitaan media yang merugikan terperiksa, majelis berpendapat hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Namun, mengingat keberatan tersebut ditujukan kepada Dewan Pengawas dan majelis etik juga adalah anggota Dewan Pengawas, maka majelis perlu menyampaikan, walaupun ada pemberitaan media yang berasal dari keterangan anggota Dewan Pengawas, hal tersebut hanya merupakan jawaban atas pertanyaan media untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta yang disampaikan hanya sebatas informasi secara umum. Menimbang bahwa pembelaan terperiksa yang menyatakan persidangan dilakukan secara tertutup, maka seluruh pemberitaan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa seharusnya juga tidak boleh diinformasikan ke media. Majelis tidak sependapat karena ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat 1 dimaksudkan hanya terhadap proses di dalam persidangan kode etik dan kode perilaku. Sedangkan proses sebelum persidangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara terbatas dapat saja diinformasikan ke media. Menimbang bahwa keberatan terperiksa tentang apa yang dilakukan terperiksa sama dengan platform jaga.go.id menerima dan menyalurkan keluhan dari masyarakat mengenai layanan publik, majelis tidak sependapat karena platform jaga.go.id yang dimiliki KPK terkait dengan tugas dan wewenang KPK dalam bidang pencegahan, yaitu mengenai pelayanan publik, sedangkan permasalahan mutasi saudari Andi Dwi Mandasari selaku ASN merupakan permasalahan individu. Menimbang bahwa di samping itu pula, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam platform jaga.go.id inisiatifnya datang dari masyarakat yang ingin melaporkan, sedangkan perbuatan terperiksa yang menghubungi saksi Kasdi Subagiono datang dari inisiatif terperiksa, dan saksi Tri Endang Wahyuni pun juga tidak pernah meminta terperiksa untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Sehingga menurut majelis, apa yang dilakukan terperiksa tidak dapat disamakan dengan penyampaian keluhan masyarakat melalui platform jaga.go.id. Apalagi keluhan tersebut bukan dalam rangka pencegahan korupsi, melainkan untuk kepentingan pribadi. Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021. Menimbang boleh karena terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf B, pasal 15 ayat 1 huruf B dan pasal 16 ayat 1 huruf B Perdewas Nomor 3 Tahun 2021, sanksi terhadap pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B didasarkan kepada dampak negatif dari perbuatan yang dilakukan tersebut.
Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya untuk menjatuhkan sanksi kepada terperiksa, majelis akan mempertimbangkan dampak negatif perbuatan yang dilakukan terperiksa. Menimbang bahwa terperiksa selaku wakil ketua KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi insan komisi namun terperiksa malah melakukan sebaliknya, yaitu menghubungi saksi Kasdi Subagiono terkait proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, padahal perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas KPK. Bahkan apa yang dilakukan terperiksa tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktek-praktek nepotisme dengan menggunakan pengaruh. Menimbang bahwa terperiksa selaku wakil ketua KPK seharusnya menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun. Selain itu, terperiksa juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, akibat perbuatan terperiksa menurut majelis dapat menimbulkan dampak negatif bagi lembaga KPK. Sehingga sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021 kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi sedang. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut. Hal yang meringankan, terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Hal-hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya. Terperiksa tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang. Terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan dalam penegakan etik, namun melakukan sebaliknya. Memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dan Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Tumpak H. Panggabean selaku Ketua Majelis, Haryono Albertinafo, Indrianto Senoaji dan Samsudin Haris masing-masing selaku anggota, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Tumpak H. Panggabean selaku Ketua Majelis, Haryono Albertinafo, Indrianto Senoaji dan Samsudin Haris selaku anggota, yang dihadiri oleh Dini Anggriani, Hina Andulusia dan Hina Martina Puspitasari dan Teguh Herianto selaku notulis serta terperiksa tanpa dihadiri pendamping.
Demikian putusan telah kami bacakan. Oleh karena itu, sidang saya nyatakan ditutup. Silakan. Recording stopped.